kembali lagi ke channel kita Gas Detektor TV, PT Adigana Perkasa Mandiri yang mengulas tentang alat-alat safety, terutama gas detektor. Oke, kita membahas kembali untuk seri flagshipnya Honeywell, yaitu adalah seri Multi Ray Light. Ini merupakan versi tertinggi dari Multi Ray, terutama produknya Honeywell by Ray System. Nah, di sini kita akan mengulas aksesoris dari masing-masing yang sudah kita dapatkan atau kita unboxing nih yang kemarin ya. Nah, tapi sebelum masuk cara penggunaan dan juga sistemnya bagaimana, kita lanjutkan kembali ya untuk part 2-nya, yaitu adalah operate dari menunya. Jadi menunya ini kan ada 3 buah tombol. Nah, masing-masing fungsi tombol ini apa saja sih? Selain kita melihat tampilan, lalu apa saja yang bisa kita operate? Yang pertama, ada satu tombol yang Y, ini untuk bias atau naik turunnya atau up and down-nya itu ada di kanan kiri ya. Tapi tombol ini itu bisa menyalakan sistem dari Honeywell-nya. Nah, kemarin kan kita lupa bahas nih bahwa unit ini dia memiliki namanya panic alarm, lalu memiliki namanya man down alarm. Apa sih panic alarm dan man down alarm? Kalau man down alarm, teman-teman menggunakan unit ini tidak sengaja pingsan atau terjatuh, teman-teman unitnya ini akan mendeteksi bahwa teman-teman dalam keadaan bahaya atau injury ya. Dia akan memberikan signal bahaya berupa seperti apa? Suara seperti ini teman-teman. Coba, nah seperti ini nanti bunyinya. Coba. Nah seperti ini. Dia akan terus menyala sampai berapa? 30 second. Nah setelah 30 second tidak ada gerakan juga, dia suaranya akan semakin keras, akan semakin padat kayak gitu. Nah itu adalah man down alarm. Lalu ada namanya panic alarm. Panic alarm apa? Ketika teman-teman terjatuh, masih sadarkan diri, butuh pertolongan, unit ini diketuk 2 kali ke lantai, dia akan memberikan alarm seperti ini. Nah, selain dari manual, karena ini ada flagship, ini bisa terkoneksi oleh namanya jaringan controller. Jadi ketika teman-teman butuh pertolongan di ruang sistem, itu bisa teman-teman cek, wah ternyata ada yang pingsan nih menggunakan unit ini. Teman-teman bisa kirimkan bantuan kepada orang yang sedang menggunakan unit ini yang pingsan. Nah itu fitur-fitur yang kemarin kita belum bahas. Oke, selanjutnya nah ini ada indikasi ya. Ini biasanya kalau dia ada pembacaan gasnya, berarti memang kandungan gasnya di sekitar kita itu ada. Ini kebetulan adalah VOC, mungkin di sekitar keliling kita itu ada gas beracunnya seperti itu. Ini kita riset dulu ya. Nah kalau misalkan kayak tadi rekan-rekan sekalian, itu namanya harus di zeroing atau dikalibrasi ke titik semula, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah kalibrasi 0 ya. Jadi sistemnya ini ada 3 point calibration. Jadi dia bisa untuk kalibrasi zeroing, lalu untuk bisa kalibrasi secara span gas, ataupun nanti ada namanya kalibrasi atau bump test ya. Nah ini fungsinya unit ini, dia bisa secara manual ataupun secara otomatis kalibrasinya. Nah ini kita tunggu. Kalau misalkan terjadi error seperti tadi, itu bisa di zeroing. Jadi simple lah ini. Jadi multifungsi ketika terjadi error. Selanjutnya kita coba lepas ya sambil nunggu zeroing ini. Membutuhkan waktu 30 second sampai dengan 60 second. Nah, tapi rata-rata sih di 30 second ya. Nah ini kalau rekan-rekan sekalian dalam penggunaan lama casingnya itu sudah rusak, ini bisa diganti. Bisa teman-teman copot pasang ya, tapi memang harus di baut obengnya ini harus dibuka dulu nih. Ini harus dibuka dulu, dia nggak bisa, dia harus dibuka dulu ininya, nanti kondomnya ini atau case-nya ini dia bisa dibuka. Nah basicnya itu seperti ini kalau tidak ada aksesorisnya. Tetapi fungsinya kondom ini atau seal kuning ini adalah ketika terjadi benturan tidak sengaja terjatuh unitnya, maka casing bawaannya dia akan lebih aman. Nah itu sih sebenarnya fungsi dari lapisan kuning ini, for more safety ya, untuk lapisan internalnya. Oke, nah ini sudah ya. Coba kita balik lagi ke awal, kita kembali di sini, kita kembali.
Nah, langsung kita masuk ke dalam menu utama. Nah, ini kan balik lagi nih, tadi kan ada pembacaan gas, ketika sudah di zeroing dia akan kembali normal. Nah, itu fungsinya kalau teman-teman gasnya nyangkut ya, kayak gitu. Oke, kita lanjutkan kembali fungsi masing-masing tombol. Tadi kan sudah kita bahas yang sebelah kanan itu untuk apa ya. Kita masuk ke tengah. Yang tengah ini teman-teman untuk menyalakan dan mematikan, atau oke, atau kembali, itu tengah. Kalau yang sebelah kiri N atau minus, ini kalau sekali tekan nanti teman-teman bisa melihat nilai maksimal atau nilai minimal. Kalau dalam gas detector itu adalah high alarm atau low alarm, atau alarm 1 atau alarm 2 lah ibaratnya. Itu bisa dilihat historinya. Kita pencet sekali lagi, nanti dia ada bacaan still atau PWA. Ini untuk mendeteksi apa? Untuk mendeteksi gas yang bersifat beracun. Jadi masing-masing gas detektor dia sudah alat safety ya, dikatakan alat safety sudah tersertifikasi dan juga sudah layak uji sesuai dengan standarisasi kesehatan internasional. Ada yang tahu nggak kesehatan internasional itu apa? Biasanya standarnya adalah NIOSH atau biasa kita singkat NIOS atau NIOS ya. Nah, itu merupakan standarisasi nilai toksik yang boleh terpapar oleh manusia. Di sini juga bisa dilihat ya. Oke, ini PWA, kita lanjutkan lagi. Ini ada tanggal, jadi tanggal dan waktu itu bisa dilihat. Walaupun di tampilan utama nanti tidak terlihat, dia ada di menu setelahnya. Itu bisa disetting fungsinya buat lihat history, tanggal berapa kejadiannya, di jam berapa. Nah, ini bisa dilihat. Selanjutnya ada suhu. Nah, inilah hebatnya dari seri multi-ray. Dia bukan cuma sensor deteksi gas, tetapi dia ada sensor suhunya. Jadi suhu ini kan berkaitan dengan pendeteksian gasnya ya. Jadi dia disematkan juga. Jadi suhu berapa, di posisi gasnya berapa, itu sebagai data akurasi report ketika terjadi suatu namanya kebocoran gas. Jadi datanya itu real dan juga komplit. Selanjutnya, sini ada jenis baterai. Ada baterai lithium, kan kita sudah bahas ada lithium, ada baterai alkalin, di sini ada. Tapi kalau teman-teman pakai yang casing bawaan yang ada baterai lithiumnya, nanti terdeteksinya lithium. Tapi kalau nanti casingnya diganti yang ini, yang pakai alkalin, nanti dia berubah menjadi jenis baterainya alkalin. Lalu ada jenis voltase, berapa voltasenya, persentase baterainya itu berapa persen lagi, dapat terlihat secara real time. Jadi teman-teman tahu nih, oh ini sudah lemah voltasenya, harus diganti baterai bawaannya, kayak gitu. Itu lebih efektif dan juga lebih safety ya ketika teman-teman pakai di lapangan. Selanjutnya, nah saat pertama kali dinyalakan sampai dimatikan, waktunya terbaca berapa pakai lamanya, berapa menit, berapa jam, ini bisa terlihat ya di sini. Next, ada waktu operasi sebelumnya. Sebelum teman-teman matikan, nyalakan, ini data historinya kelihatan nih. Oh, pengguna yang sebelumnya sudah pakainya berapa lama sih di lapangan, itu bisa dilihat seperti itu. Selanjutnya, ada status gas VOC. Nah, kebetulan kan tadi ini adalah satu inputan gas ya. Jadi misalkan kalau gasnya teman-teman ada 6 buah, berarti ini ada 6 pengukuran. Kebetulan karena ini adalah satu jenis gas VOC atau PID sensor, jadi gasnya itu dilihat satu, namanya VOC. Lalu jenis gas kalibrasinya juga ada di sini. Lalu pengukurannya itu untuk apa? Nah, ini poin penting dari PID. Masing-masing dari jenis gasnya itu bisa dilihat, bisa dipilih-pilih. Contohnya adalah amonia. Lalu contohnya adalah benzen, tulen atau silen. Itu bisa dipilih. Nanti masing-masing namanya dapat dilihat. Jadi spesifik gasnya itu bisa tertera dalam main unitnya atau dari LCD utamanya gitu. Selanjutnya ada mode komunikasi, jadi bisa dideteksi atau connect ke PC atau laptop, itu bisa. Selanjutnya masuk ke dalam menu utama lagi. Nah, ini biasanya kalau sensor yang belum dikalibrasi ini seperti ini rekan-rekan. Tidak ada gas, dia tetap akan mendeteksi. Karena apa? Karena akurasi sensor dan juga kualitas sensornya akan merasa jenuh atau dia harus di refreshing ulang. Sama halnya seperti jam tangan ya, kalau sudah dipakai lama tidak dikalibrasi, dia kan ada pembedaan pembacaan ya, harusnya akurasinya 1 second, dia akan berubah menjadi beberapa menit atau beberapa second seperti itu. Ini juga sama di gas detektor. Oke, selain dari yang tadi saya sudah jelaskan, ada juga nih untuk cara maintenance. Tombolnya ini macam-macam fungsinya ya.
Kalau di pencetnya satu-satu itu untuk melihat history atau melihat menu. Kalau dia dipencetnya ada tombol rahasia 2 buah ini, teman-teman bisa masuk ke dalam menu maintenance seperti ini. Nanti dia minta password. Nanti kalau teman-teman butuh training seperti ini, cara penggunaan detail, nanti bisa lah kontak kita dari Gana Perkasa Mandiri sebagai trainer di lapangan. Karena memang jujur ini sulit ya kalau misalkan buat orang awam yang belum terlalu mengenal seri RAE. Kalau seri BW kan dia ada one push button, namanya saja sudah one push button, jadi lebih friendly, lebih mudah digunakan. Kalau yang ini memang lebih sulit, terutama untuk maintenance, cara kalibrasi, cara setting gas dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan bahas di next video ya. Kalau ini kalibrasi dan juga sistemnya bagaimana, cara mengatur brightness, mengatur pompa dari unitnya, mengatur jenis gas VOC-nya yang mau dideteksi itu apa saja, banyak banget pokoknya gasnya, itu caranya gimana. Lalu untuk cara zeroing ketika kayak tadi tiba-tiba alarm padahal nggak ada gasnya, itu seperti apa, cara bump test juga seperti apa, nanti kita akan bahas di next video mengenai spesifikasi, detail, dan operate system by Honeywell with RAE system. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai detail sistem yang ada di Honeywell. Next video kita akan buat lagi. See you next time. Bye bye bersama saya tim Product Support Engineer PT Gana Perkasa Mandiri. Bye bye.